Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 3, PB2, dan 3. Teman-teman, sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat dari persatuan dan kesatuan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, itu tujuan kita pembelajaran hari ini ya, teman-teman. Yang pertama, manfaat persatuan dan kesatuan. Kemarin kita sudah belajar tentang kerukunan teman-teman, mau di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat ya. Kita harus tetap rukun. Memang bangsa Indonesia itu banyak sukunya, beragam ya teman-teman, dari bahasanya juga. Kita banyak berbeda-beda, tapi tetap satu ya. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu menjaga keutuhan bangsa. Kita harus menjaganya ya, teman-teman. Yang kedua, menghindari perpecahan bangsa. Dan yang ketiga, memperlancar pembangunan nasional. Yang keempat, memudahkan dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, perekonomian yang ada di Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Kita lihat sebelum kemerdekaan. Yang pertama itu pada masa sebelum Orde Baru. Pada masa ini mungkin teman-teman tahu ya, banyak atau ada beberapa negara yang menjajah Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Terutama Belanda itu sampai 350 tahun menjajah Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini, mereka menerapkan sistem, yaitu sistem tanam paksa. Nah, bisa teman-teman lihat di situ. Pada masa ini hanya menguntungkan Belanda, tapi tidak menguntungkan untuk bangsa Indonesia. Karena pada masa ini, pada sistem ini, bangsa Indonesia sangat menderita ya teman-teman, karena diminta untuk kerja paksa. Yang selanjutnya, sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Pada sistem ini, ada desakan dari kaum humanis Belanda menginginkan perubahan nasib kaum pribumi ke arah yang lebih baik. Namun, hal ini membuat masyarakat semakin terpuruk, terutama pada para kuli kontrak. Ya, di sini di sistem ini masih sangat terpuruk teman-teman, perekonomian bangsa Indonesia belum stabil ya. Selanjutnya, pada masa Orde Lama. Pada masa ini mungkin sekitar dari tahun 1945 ya teman-teman. Nah, pada masa pasca kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1950. Pada masa ini, ekonomi keuangan buruk karena inflasi. Dalam menghadapi krisis ekonomi keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan seperti pinjaman nasional. Ya, pada masa ini kita belum stabil ya teman-teman. Keuangan kita, perekonomian di bangsa kita. Yang selanjutnya, pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai 1957.
Masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wira swasta pribumi. Pada masa ini juga belum stabil perekonomian bangsa kita. Yang selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin yaitu tahun 1959 sampai 1967. Pada masa ini Indonesia menjurus pada sistem etatisme, segalanya diatur oleh pemerintah. Tetapi sistem ini belum mampu memperbaiki ekonomi Indonesia juga. Ya. Nah, yang selanjutnya, pada masa Orde Baru. Mungkin masa Orde ini sudah lebih baik ya, teman-teman. Nah, pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan kemiskinan, dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah, pada masa ini kita sudah lebih baik, teman-teman. Pada masa reformasi, yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin, serta pembangunan infrastruktur. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu teman-teman penjelasan dari Bunda. Dari tadi kita sudah belajar tentang manfaat dari persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Terus yang kedua yaitu tentang perekonomian yang ada di Indonesia ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Bisa teman-teman pelajari kembali nanti di bukunya ya. Mudah-mudahan bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh Bunda. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.